Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Share lagi ya aktivitas aku. Nah, video kali ini aku itu mau beraktivitas ya di dapur teman-teman. Seperti kelihatan ya di video, aku tuh lagi ngeluarin beberapa sendok nasi. Jadi aku tuh mau bikin sarapan buat aku dan anak aku. Terus aku tuh, sebelumnya kepikiran mau bikin sarapan apa ya, kalau misalkan cuma ceplok telur, kayaknya sebelum-sebelumnya udah ceplok telur, takutnya bosen anak aku gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan aku mau bikin sarapan yang unik-unik, yang lucu-lucu gitu kan, kayak Mam Romade, Mam Romade itu bener-bener, keren banget ya bikin sarapan buat anak-anaknya, buat bekal, tapi aku tuh belum pinter. Jadi ya udah deh aku bikin sebisanya aku gitu ya. Nah ini aku ini punya udang ya, ini aku beli di tetangga aku, beli setengah kilo 65.000, cukup besar-besar sih ukurannya. Ini udah aku cuci bersih ya, jadi semalam. Terus kemudian tadi pagi udah aku keluarin dari freezer, jadi ini udah agak empuk ya, jadi nggak terlalu keras lagi. Terus kemudian nanti aku juga bakal dadar telur dan akhirnya aku mau bikin nasi goreng. Nasi goreng ala-ala ya teman-teman, jadi nggak pedes, jadi cuman untuk 2 porsi buat anak aku dan buat aku. Nah ini aku lagi ngeluarin tepung bumbu crispy ya buat udangnya, rencananya mau aku goreng udang tepung crispy. Nah aku tuh kan tempo hari beli Mama Suka ya, tapi sebelumnya aku punya juga yang dari merek lain tapi tinggal sedikit, aku karetin gitu. Jadi aku keluarin aja dua-duanya, jadi kalau misalkan nggak cukup yang dikaretin, aku baru tambah dengan yang Mama Suka. Tapi nanti akhirnya ternyata, cukup ya, jadi Mama Sukanya nggak aku pakai dulu gitu ya teman-teman. Tapi sebetulnya anak aku tuh kalau untuk makan itu cukup telur aja sih dia udah suka banget ya. Kadang-kadang tuh aku suruh pilih ya, mau ayam apa telur, dia tuh pasti pilihnya telur. Mau daging apa telur, pasti pilihnya juga telur teman-teman, Masya Allah. Tapi kadang-kadang aku seling-selingi ya, kadang, sop bakso, kadang pokoknya aku selingin beberapa makanan gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia disuruh milih sih telur. Ya gitu ya teman-teman, pokoknya kalau misalkan anak, sukanya apa, ya udah deh kita kasih yang itu ya daripada dia nggak makan. Sebetulnya sih aku tuh mau bahas sesuatu yang nggak sesuai di video sih teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, kita sambung-sambungin aja ya. Pokoknya ini tentang ibu gitu ya, ibu yang penyabar ya, karena aku sendiri tuh akhir-akhir ini kayak tuh kurang sabar gitu loh teman-teman, karena semakin besar anak aku ini semakin kritis gitu ya, semakin kalau dulu kan waktu bayi, waktu masih kecil gitu ya, apa kata mamanya nurut kan ya teman-teman, apalagi pas dia tuh belum bisa ngoceh. Mama bilang, "Kita mau ini, mau itu," pokoknya dia tuh ya udah apa kata mamanya kan. Kalau sekarang ini tuh kayaknya tuh dia udah mulai bilang enggak gitu. Tapi alhamdulillah ya, masya Allah, tabarakallah, anak aku tuh udah mulai lancar bicara ya. Tempo hari tuh dia tuh cuma bisa ngomong misalkan mata, dia cuma bisa belakangnya aja, ta gitu. Rambut, but gitu ya teman-teman. Kalau sekarang udah lengkap semua, jadi mata, hidung, rambut gitu ya. Terus kemudian untuk mengkait-kaitkan kata itu mungkin belum terlalu lancar ya. Ya aku anggap aja semua itu proses ya teman-teman. Semua ini proses, semua itu belajar gitu ya. Dari yang 0 sampai menuju ke 10, ke 100 gitu pasti semuanya proses. Tapi kadang-kadang tuh kita tuh kayak, suka insecure ya, kok anak kita nih belum bisa terlalu lancar ngomong, yang satu ini udah ceriwis banget gitu kan. Tapi aku semakin ke sini tuh kayaknya aku tuh semakin berdamai ya sama diri sendiri, sama anak aku gitu ya, sama keadaan gitu, karena nggak semuanya itu sama ya. Jadi misalkan, yang satu ini udah ceriwis, yang satunya ini belum ceriwis, ya udah nggak apa-apa, semua ini proses ya teman-teman. Jadi jangan misalkan yang satu ini belum ceriwis tuh kita merasa kalau belum ceriwis berarti ada penyakitnya gitu kan, malah kita akhirnya stres sendiri, akhirnya akunya yang tertekan, kalau mamanya tertekan pasti dia juga neken anaknya ya teman-teman, malah kasihan lagi anaknya ditekan gitu. Oke, kembali ke video. Jadi di sini aku tuh tadi sudah goreng udang ya, goreng udang tepung. Terus kemudian ini aku lagi mau mulai untuk dadar telur. Oke, di sini lanjut aja ya. Aku tuh mau membagi tips bagaimana sih jadi ibu yang baik dan penyabar dan bahagia gitu. Nah, tips yang pertama yaitu jangan membandingkan diri sendiri dengan ibu lain ya. Karena kan kita nggak tahu ya kondisi masing-masing rumah tangga, kondisi anak juga seperti apa, kita nggak tahu ya. Pokoknya apa yang sudah kita lakukan itu adalah yang terbaik buat anak-anak kita, buat perkembangan anak kita. Pokoknya kita nggak mungkin ya,
seorang ibu tuh ingin mentelantarkan anaknya atau ingin anaknya tuh berbuat nggak baik, pasti kan kita selalu mengajarkan yang baik-baik ya buat anak kita. Pokoknya kita mesti bangga gitu ya sama diri kita, terus jangan insecure, terus kemudian apa yang dipertontonkan di video gitu ya, ih itu dia sabar banget ya sama anaknya, kita kan nggak tahu ya di balik video tuh seperti apa caranya. Pokoknya kita fokus aja ya sama perkembangan anak kita sendiri. Yang kedua itu adalah belajar fleksibel ya teman-teman, karena semakin besar pasti anak itu punya sudut pandang sendiri ya. Mungkin kalau dulu tuh kalau makan itu disuapin dia oke-oke aja, sekarang tuh maunya makan sendiri. Ya udah kalau misalkan berantakan atau gimana, yaitu ini ya memang tahap belajarnya dia makan tuh seperti itu gitu ya teman-teman, dan lain-lain. Pokoknya kita tuh belajar untuk mengerti apa yang sekarang anak itu inginkan ya, nggak semuanya diiyain gitu ya. Kadang-kadang tuh kayak anak aku tuh sekarang udah mulai belajar enggak loh teman-teman. Kadang tuh ya udah aku turutin ya ketika dia bilang enggak gitu ya. Aku takutnya nanti kalau misalkan kita paksa iya, sampai besar dia tuh nggak berani ngomong enggak gitu ya teman-teman. Yang ketiga yaitu sayangi diri sendiri ya, karena kan anak itu membutuhkan seorang ibu yang happy ya, yang bahagia, yang senang gitu kan. Kalau misalkan kitanya sedih, anak tuh ikut sedih gitu ya, mungkin juga ikut stres gitu ya. Jadi kita mesti sayangi diri sendiri, mesti bikin happy gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu jangan malu untuk minta maaf ya. Ini ada kalanya aku tuh suka emosi ya teman-teman. Setiap pagi aku tuh suka, pagi ini aku tuh, hari ini aku tuh nggak boleh marah-marah. Tapi ternyata marah-marah lagi teman-teman. Kadang tuh pas malam atau pas dia lagi tidur atau pas dia lagi santai gitu, aku suka bilang, maafin mama ya, tadi mama marah-marah. Nanti aku jelasin kenapa kok aku bisa marah-marah. Jadi pokoknya kita mesti minta maaf ya. Terus aku juga ngajarin ke anak aku kalau misalkan Omar melakukan kesalahan, Omar juga harus minta maaf ya sama orang itu gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya meskipun ada kalanya tuh dia lupa ya untuk minta maaf, tapi ya semua itu proses ya teman-teman. Yang penting kita sudah ajarkan sejak dini. Kelima yaitu belajar untuk mengerti sudut pandang anak. Ini mungkin hampir sama ya dengan fleksibel tadi. Jadi kita mesti ngerti gitu ya. Semakin besar anak tuh semakin punya pendapatnya sendiri. Jadi kita tuh nggak usah merasa sakit hati atau tersinggung kok anak ini nggak nurut sama kita gitu ya. Mungkin bisa kita ajak diskusi ya, kenapa kok memilih A, kenapa nggak B? Menurut mama bagusan yang B, kenapa kamu memilih yang A? Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak punya pandangan nanti kalau misalkan anak aku udah sekolah gitu, pasti nanti aku akan belajar gitu ya untuk belajar supaya dia tuh berani mengemukakan pendapatnya dia gitu ya. Yang keenam yaitu belajar jadi pendengar yang baik. Mungkin ini nanti ya kalau misalkan anakku itu udah agak gede ya. Karena kan anak-anak tuh mengkomunikasikan banyak hal melalui perilaku dan juga dengan kata-kata. Jadi dengarkan aja si kecil ketika ia ingin mengatakan sesuatu dan fokus aja perhatian Anda padanya gitu. Kadang-kadang anak itu suka cerita, ada juga anak yang nggak suka cerita ya teman-teman. Kadang-kadang itu anak itu mau cerita tapi takut mamanya itu nggak dengerin atau malah nyalain gitu ya. Makanya kita mulai belajar gitu ya untuk empati gitu ya, untuk lebih ngerti gitu ya apa yang dimaksud anak, apa yang diinginkan anak gitu ya. Masya Allah, apa aku bisa ya seperti itu ya jadi seorang ibu yang karena dulu waktu aku kecil pernah cerita gitu ya, aku tuh kayak gini, tapi orang tua itu menganggapnya tuh gak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Akhirnya aku tuh kayak malas bercerita gitu loh teman-teman. Aku pinginnya anak aku tuh gak gitu. Aku pinginnya tuh anak aku tuh percaya gitu ya sama orang tuanya, dia cerita sama orang tuanya, apapun tuh diceritakan dan gak takut-takut gitu ya. Lalu yang ketujuh yaitu dukung minat dan bakatnya gitu ya. Jadi kita nggak usah memaksakan kehendak ya, kamu harus begini, harus begitu gitu. Kita tanyakan dulu ke anaknya suka apa. Kita lihat juga, kita pantau dia tuh lebih kemana hobinya. Baru kita tanyakan ya, kamu mau nggak kalau misalkan sepak bola misalkan gitu ya. Kamu mau nggak kalau misalkan ke apa gitu ya, bahasa Inggris atau apa. Kita akan pilihkan dulu, nanti anak yang menentukan gitu ya. Karena percuma ya kalau misalkan anaknya sukanya ngelukis, terus kemudian kita paksakan untuk sepak bola gitu kan, nggak akan jalan gitu ya. Jadi kita tanyakan dulu ke anaknya, diskusi. Kalau misalkan ternyata dia memaksakan maunya aku tuh maunya A, ya udah kita ini kan ya, kita dukung gitu ya teman-teman, dukung minat dan bakatnya. Mungkin segitu dulu ya tips dari aku. Apa ya, kurang lebihnya aku mohon maaf ya, aku nggak bermaksud menggurui. Ini aku juga sama-sama belajar. Di sini juga ada beberapa tips lagi, yaitu luangkan waktu sama si anak, terus kemudian
self self reward gitu ya ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita nih udah jadi ibu yang baik gitu ya, nggak perlu insecure, terus kemudian luangkan waktu sama anak. Kalau misalkan kayak konten kreator mungkin udah terlalu apa ya, udah terlalu panjang waktunya buat bikin video, ngedit segala macem. Ada kalanya kita luangkan waktu gitu ya, letakkan handphone jauh-jauh dari kita, terus kemudian kita duduk berdampingan, bercerita-cerita gitu ya, tanyain gimana kamu hari ini atau seperti apa gitu ya teman-teman. Masya Allah. Semoga kita jadi ibu yang baik gitu ya. Semoga anak-anak kita juga percaya sama kita, senang cerita sama kita, bahagia gitu ya. Apalagi kalau misalkan aku tuh dengar ceritanya orang-orang itu sekolah sekolah sekarang itu bisa sampai malam-malam gitu ya, sampai sore. Kayaknya waktu sama anak kayaknya lebih dikit ya nanti kalau udah sekolah. Ya udah pokoknya bismillah aja ya. Nah, ini aku tuh udah di tahap cuci-cuci. Jadi aku tuh sudah makan ya sama anak aku nasi goreng ala restoran ya. Jadi aku bentuk seperti itu. Pakai udang dan dadar telur. Kalau anak aku tuh cuman telur dadar, udang sama nasi goreng. Kalau aku pakai saus sambel ya sama bawang goreng. Anak aku nggak aku kasih bawang goreng, takut dia nggak mau. Ya udah sampai sini dulu aja ya video dari aku. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum, dadah.